tuntutan yang selama ini muncul adalah untuk memperbaiki Indonesia adalah kembali ke Undang Dasar 45 yang asli, dan ini ternyata sejalan dengan visi misinya Partai Gerindra yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Sehingga dengan naiknya Pak Prabowo, beliau ini sebetulnya punya kesempatan besar ya Pak ya, untuk bisa menyelamatkan Indonesia. Bahkan bisa dibilang mungkin Pak Prabowo ini bisa jadi satria piningit gitu Pak ya, untuk menyelamatkan Indonesia dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pidato Prabowo Subianto saat pembekalan 906 calon perwira remaja TNI Polri 2024 di Jakarta, Jumat tanggal 12 Juli tahun 2024 mengguncang publik, khususnya pendukung Presiden Joko Widodo, karena isi pidato itu mengeritik kebijakan Presiden yang akrab disapa Jokowi itu yang lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur dibanding yang lain. Isi pidato itu seolah memperkuat dugaan bahwa setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI pada tanggal 20 Oktober tahun 2024, Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak akan meneruskan legasi yang ditinggalkan Presiden Jokowi, bahkan akan bertentangan dengannya. Terlebih karena sudah menjadi rahasia umum kalau ketika Jokowi mengalahkan Prabowo pada Pilpres 2014 dan 2019, Jokowi menang dengan mencurangi Prabowo. Yang menarik dari spekulasi ini adalah fakta bahwa salah satu misi Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo adalah mempertahankan kedaulatan dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Artinya, Partai Prabowo ini ingin Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dan belum diamandemen, karena Undang-Undang Dasar 2002 yang berlaku saat ini yang merupakan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terbukti membuat Indonesia hancur-hancuran karena mengubah sistem bernegara menjadi liberal kapitalis. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Meski demikian, banyak yang ragu bahwa Prabowo akan melawan Jokowi karena kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024 yang membuatnya menjadi Presiden RI ke-8, atas cawe-cawe Presiden Jokowi karena cawapres Prabowo pada Pilpres 2024 adalah anak sulung Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka. Meski, kemenangan itu pun terjadi diduga dengan mencurangi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Jika Prabowo berani dan mampu memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, dampaknya akan sangat menghancurkan Jokowi dan rezimnya yang telah berkuasa selama 10 tahun, karena berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 membuat Pilpres 2014 dan 2019 yang dimenangkan Jokowi menjadi tidak sah, sehingga Jokowi juga menjadi presiden yang tidak sah, dan semua kebijakan-kebijakannya juga tidak sah. Sebab, Undang-Undang Dasar 2002 diketahui belum tercatat di lembaran negara dan tidak dikuatkan dengan TAP MPR, sehingga banyak kalangan menyebut Undang-Undang Dasar 2002 sebagai Undang-Undang Dasar palsu dan Undang-Undang Dasar ilegal. Dampak itu sepertinya cukup bagi Prabowo sebagai pembalasan karena diduga 2 kali dicurangi Jokowi, yakni pada Pilpres 2014 dan 2019. Nah, pertama kita lihat dulu bahwa memang ada spekulasi, memang ada pemikiran-pemikiran negatif. Prabowo Gibran akan jadi nggak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Ya, oke. Tapi sekarang kita berbicara dengan menggunakan akal sehat dan dengan berpikir secara positif bahwa memang pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 itu sesuai dengan agenda praktek ketatanegaraan kita akan terjadi pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo. Dan pada tanggal 20 Oktober itulah di hadapan sidang Majelis Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pak Prabowo akan resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Nah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang berlaku sekarang, maka setelah dilantik nanti menjadi presiden,
ada dua agenda besar yang harus segera dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan di bawah pimpinan dia itu bisa berjalan secara sistematis, konsepsional, sesuai dengan agendanya yang nanti tentu beliau sendiri. Oke. Nah, kedua agenda besar itu pertama adalah tentunya adalah pembentukan kabinet Ya. yang kita harapkan akan diisi oleh menteri-menteri yang betul-betul profesional, kapabel, punya kapasitas dan punya kompetensi yang memiliki keunggulan untuk dapat diabdikan bagi kepentingan bangsa ini, bagi kemaslahatan masyarakat. Oke. Yang kedua adalah paling lama dalam tempo 3 bulan setelah dilantik sebagai presiden nanti, jadi bersekretariat itu kalau dilantik Oktober, November, Desember, Januari itu sudah harus ada peraturan pemerintah tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional. Nah, sekarang mari kita lihat. Harus ada kabinet, harus ada rencana pembangunan jangka menengah nasional, dan mari kita lihat ada dua hal yang seperti Anda tanyakan tadi mengenai apakah Pak Prabowo akan melanjutkan legasi dari Pak Jokowi ataukah dia akan membangun legasi sendiri yang bisa juga bertentangan malahan menafikan legasi yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi. Nah, kita lihat pertama adalah dalam anggaran dasar Partai Gerindra, karena Pak Prabowo sendiri pasti akan didukung oleh partainya, dia juga adalah ketua umum Partai Gerindra. Itu di sana dinyatakan bahwa Partai Gerindra akan melaksanakan kembali Undang-Undang Dasar 45 asli tertanggal 18 Agustus 1945 yang kemudian juga diperkuat dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, harus kita beri catatan dengan garis besar yang tebal bahwa sekalipun sekarang diberlakukan Undang-Undang 2002 yang oleh banyak pihak dinyatakan Undang-Undang Dasar palsu atau Undang-Undang Dasar ketok magic, karena batang tubuh Undang-Undang Dasar itu tidak seiring dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka banyak kesimpulan para pakar dan masyarakat bahwa justru selama 10 tahun pemerintahan Jokowi ini penyelenggaraan praktek ketatanegaraan kita, kehidupan kemasyarakatan kita, peraturan perundang-undangan, makin maraknya korupsi, makin banyaknya kebohongan publik, baik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi maupun para pembantu-pembantunya, ini semua berasal dari Undang-Undang 2002 ini. Nah, satu-satunya jalan adalah agar perjalanan kehidupan bangsa ini bisa berjalan dengan baik, penyelenggaraan ketatanegaraan kita bisa berjalan dengan baik, kebohongan-kebohongan publik yang selama ini terjadi bisa kita hilangkan, korupsi yang selama ini makin merajalela bisa dihapus dan lain sebagainya, perwujudan kesejahteraan rakyat, keamanan nasional, perlindungan bangsa, perlindungan tumpah darah ini harus kita laksanakan. Maka satu-satunya solusi dari banyak pihak sekarang adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, pertanyaannya adalah karena ada dalam visi dan misi Partai Gerindra yang sekarang ini dipimpin oleh dan ke depan juga mungkin masih akan dipimpin oleh Pak Prabowo adalah bahwa mereka akan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 asli. Nah, tetapi kan sampai sekarang kan secara harfiah kan belum keluar dari mulut Pak Prabowo. Betul. Akan melaksanakan visi dan misi partainya yang notabene sekarang sudah mendapat dukungan masyarakat. Betul. Untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, tetapi indikasinya bisa kita lihat adalah ketika Pak memakai apa yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai argumentasi. Dan situ juga kan beliau memberikan gambaran kemarahan beliau agar supaya akan melaksanakan kemarahan itulah yang mendorong beliau untuk nanti merealisasikan apa yang terkandung dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 tadi. Salah satu itu yang penting yang saya juga pernah melihatnya adalah kalau sekarang kita kenal Pasaraya kan, itu dulu kan kolam renang dibilang Sembat. Dan itu kolam renang yang paling mewah di era penjajahan Belanda. Nah, sampai dengan tahun 1938, waktu Pak Prabowo kalau nggak salah masih berpangkat Letnan 2, dia membawa beberapa anggota Kopassus. Pada saat itu Kopasanda ya, pasukan Sandi Yuda, untuk berenang di Pasaraya.
Kolam renang. kolam renang Manggarai. Nah, Manggarai. sekarang sudah menjadi pasar raya. Ah. Nah, di salah satu dinding itu ada semacam figura yang sudah tertutup lumut, yang kemudian dibersihkan oleh Pak Prabowo dan beliau baca. Tertulis dalam bahasa Belanda di Figura itu. figura itu adalah Verboden voor honden en inlander. Apa itu, Pak? Artinya kolam renang ini Terlarang. dilarang Ah. untuk anjing dan pribumi. Dari susunan kalimat itu menurut Pak Prabowo, tapi kan Belanda kan menempatkan pribumi lebih rendah dari anjing, karena Aceh disebut nomor 1. Iya, anjing dan Nah, pribumi. itulah puncak kemarahan Pak Prabowo yang mengguncang dada beliau untuk kemudian sadar bahwa semua itu bisa kita selesaikan, ya kan? Kalimat jahat dari penjajah Belanda itu bisa kita lawan adalah dengan melandaskan kepada apa yang tertulis dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tadi. Nah, di dalam alinea keempat itu kan ada substansinya. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Iya. Kedua, mensejahterakan rakyat Indonesia. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Keempat, ikut mewujudkan perdamaian dunia. Nah, mestinya kalau menurut susunan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Dasar, mestinya apa yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ini kan diterjemahkan dalam batang tubuh, menjadi pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar itu. Betul. Nah, di Undang-Undang Dasar sekarang nggak ada. Iya, karena Tidak ada satu pasal pun yang menjabarkan bagaimana melindungi masyarakat, bagaimana melindungi tumpah darah Indonesia, sehingga kalau sekarang belakangan ini mulai muncul permintaan untuk membentuk Dewan Keamanan Nasional yang harus didahului dengan pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Ini barangkali salah satu fokus diskusi grup yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat termasuk para purnawirawan TNI untuk lebih mendorong dan meyakinkan Pak Prabowo untuk melaksanakan visi dan misi Partai Gerindra tadi, di mana beliau sudah singgung dalam pengarahan beliau kepada perwira-perwira remaja TNI dan Polri kira-kira seminggu lalu. Nah, jadi saya kira bahwa memang akan ada, mungkin tidak secara langsung, tapi akan berlangsung secara bertahap misalnya, bahwa Pak Prabowo akan makin, mungkin pada tahun pertama pemerintahannya dia harus melakukan langkah-langkah untuk melakukan pengamanan dulu terhadap legasi yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Karena legasi yang dia tinggalkan ini kan syarat dengan investasi, betul. Syarat dengan perjanjian dari luar, syarat dengan bantuan modal luar negeri, betul. Syarat dengan perjanjian luar negeri, betul. Yang andai kata Pak Prabowo secara radikal menetapkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pada saat dia dilantik menjadi presiden, maka ini kan akan menimbulkan negatif. Ini kan ini hal-hal yang investasi asing segala macam ini akan menjadi batal demi hukum dan menjadi tanggung jawab pribadi dari Presiden Pak Jokowi dengan rezimnya, beberapa orang menteri yang selama ini menjadi penjilat agung dari Pak Jokowi gitu. Nah, sehingga saya kira mungkin dalam tahun pertama itu selain gagasan-gagasan untuk bagaimana melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan perdamaian dunia, mungkin ada beberapa piranti lunak berupa peraturan perundang-undangan yang akan diciptakan oleh Pak Prabowo. Salah satunya adalah dalam rangka melindungi rakyat dan tumpah darah Indonesia, mau tidak mau kita harus memiliki Undang-Undang Keamanan Nasional agar kedaulatan kita tidak diganggu. Nah, tapi kalau kita bayangkan 200 pulau kita sudah terjual, ini data dari BRIN, bukan data mengada-ada. Nah, bagaimana kalau 200 pulau yang sudah dijual ini ada paling tidak pangkalan mini dari pihak asing dan lain sebagainya? Pasti di sana ada senjata, pasti di sana ada militer dari pihak yang membeli pulau itu dan lain sebagainya. Ini kan harus diselesaikan oleh Pak Prabowo sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang 45 yang justru menjadi paradigma utama ketika Pak Prabowo berbicara di depan perwira remaja yang juga disaksikan oleh para perwira
menengah dan perwira tinggi TNI dan Polri pada saat itu. Nah, jadi saya kira ada kecenderungan bahwa Pak Prabowo akan ikut melaksanakan apa yang tertulis dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar itu. Dan sekarang beliau juga, saya kira pidato beliau itu pasti setelah beliau juga menyimak aspirasi masyarakat, baik yang disampaikan secara terbuka di media massa, baik yang disampaikan langsung kepada beliau melalui dialog mengenai pertemuan-pertemuan tertutup dan terbuka dan lain-lain sebagainya. Dan saya kira bahwa ada harapan besar dari kita bahwa dalam masa jabatan dia yang 5 tahun itu akan ada satu saat untuk dia bersama-sama dengan lembaga tinggi negara, lembaga-lembaga negara lainnya, terutama MPR, DPR, dan DPA, untuk menetapkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang sekarang ini tuntutannya semakin hari semakin marak dan semakin menjadi harapan masyarakat bagi Pak Prabowo dalam rangka mengemban jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Iya. Pak, tapi yang menarik begini, kalau misalnya Prabowo menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Nah, Pak Prabowo sendiri kan terpilih berdasarkan Pilpres yang diatur oleh Undang-Undang 2002. Artinya Pilpres itu juga batal dan Pak Prabowo maupun Gibran nggak bisa dilantik, dong. Nah, itulah masalah yang nanti harus kita pikirkan. Bahwa bisa saja ditempuh jalan, orang boleh saja secara umum menyatakan bahwa dengan pemberlakuan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, maka segala yang berbau Undang-Undang Dasar 22 kan batal demi hukum. Artinya dengan pengumuman itu, ya MPR batal, DPR batal, DPA batal, Mahkamah Konstitusi batal, Yudisial batal, Komisi Yudisial batal, KPK batal, komisi-komisi yang lain batal, ya kan? Bahkan karena Presiden dan Wakil Presiden pun dipilih berdasarkan Undang-Undang 2002, maka tentu mereka juga batal. Betul. Tetapi dalam praktek ketatanegaraan ada faktor-faktor pertimbangan demi keselamatan suatu bangsa yang harus kita pikirkan. Katakanlah, kita ambil contoh, ketika Pak Harto menyelesaikan G30 SPKI, kan? Bagaimana Pak Harto memperlakukan Bung Karno? Bagaimana Pak Harto membangun konsensus nasional? Nah, sehingga terlepas dari Pilpres dan pemilu kemarin dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 2002. Namun satu hal yang harus kita pahami secara substansial juga adalah bahwa Prabowo dipilih oleh rakyat. Ya kan? Kan ada rakyat yang memilih dia. Nah, rakyat yang memilih dia inilah bisa kita pakai sebagai argumentasi dalam membangun sebuah konsensus nasional, dan ini akan tergantung kepada kepiawaian Pak Prabowo sendiri. Bagaimana Pak Prabowo diposisikan setelah semua lembaga-lembaga yang diatur dengan Undang-Undang 2002 itu batal demi hukum, berarti pemerintah kosong kan? Nah, Pak Prabowo karena dipilih oleh rakyat, maka kita minta dia sebagai kepala pemerintahan sementara. Nah, tapi tentu kan Pak Prabowo tidak bisa berjalan sendiri. Betul. Nah, kondisi sekarang ini ada kelompok pro, ada kelompok oposisi di luar. Betul. Nah, kedua kelompok ini yang sekarang ini berada secara vis-a-vis, itu kan harus melebur, dikonsolidasikan oleh Pak Prabowo. Nah, saya kira barangkali sebagai anak mantu dari mantan Presiden Soeharto, Pak Prabowo barangkali punya catatan tentang bagaimana mertuanya dulu melakukan konsensus nasional dari sekian banyak partai politik Orde Lama secara bertahap. Ditata dan dikonsolidasikan oleh Pak Harto sehingga kemudian hanya menjadi 3 partai di era Orde Baru. Dan harus kita akui bahwa konflik dalam praktek ketatanegaraan kita yang makin hari makin banyak ini kita bebas membentuk partai. Hanya kan banyak kepentingan, ya kan? Anda dipecat dari partai A, Anda punya duit, Anda keluar mendirikan partai B karena cuma dengan 50 orang punya KTP, Anda bisa bikin akte notaris untuk bikin partai baru. Nah, ini kan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya tidak selaras dengan
Undang-Undang Dasar 45 yang asli, karena Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu kan lebih menitik berat kepada musyawarah dan mufakat. Iya. Berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Ya kan? Jadi kalau kita ikut praktik ketatanegaraan kita di era Bung Karno awal-awal Orde Lama, awal-awal pemerintahan Bung Karno yang masih bagus itu adalah semua pimpinan daerah, masyarakat adat, tokoh-tokoh masyarakat adat yang diajak bicara oleh Bung Karno. Iya. Nah, dan itu pula juga yang dicontoh oleh Pak Harto. Ketika Pak Harto berhasil menumbangkan G30 SPKI, bagaimana Pak Harto menempatkan Bung Karno pada posisinya, kemudian bagaimana Pak Harto melakukan rekonsiliasi dengan partai politik, sampai akhirnya terjadi stabilitas dari tahun 65-66 baru pemilihan umum pada tahun 1971. Artinya kan Pak, untuk bisa itu Pak Prabowo ini harus bisa seperti Pak Harto gitu ya. Dan partai-partai politik yang ada juga, terutama kelompok oposisi, itu harus melepaskan diri dari rasa dendam, rasa sakit hati yang nggak boleh dipakai dalam praktek ketatanegaraan kita. Ya kan? Di samping kondisi itu harus memaksa mendorong Pak Prabowo untuk secara proaktif mengundang para oposan, maka para oposan juga harus punya sikap proaktif untuk melakukan pendekatan dengan Pak Prabowo. Ya. Pak, pertanyaannya, Pak Prabowo mampu nggak melakukan itu? Karena pertama, beliau menang Pilpres ini kan katanya diduga curang nih. Itu kan belakangnya juga ada oligarkinya. Nah, kemudian Pak Prabowo kan kita tahu dia bukan, kalau Pak Harto gitu ya, dia orangnya tenang sehingga dijuluki smiling general. Dan juga dia juga seorang ahli strategi, sementara Pak Prabowo kan orangnya temperamental. Apa bisa dia bertindak seperti yang dilakukan oleh Pak Harto dulu? Kalau itu barangkali mari kita bicara bagaimana kita melihat pengaruh alam. Oke. Ya kan? Jadi kalau saya lihat sekarang ini lebih cenderung kepada kita tunggu aja pengaruh alam. Oke. Nah, semoga kondisi sekarang ini adalah alam sedang membisikkan kekuatan-kekuatan baru, ya kan? Kalau sebagai orang beragama, kadang-kadang juga di tengah malam itu ketika kita merasa diri dekat dengan Allah, menghadap kepada Allah itu, gua kok malu kan? Pohon ini kan bertasbih kepada Allah, gunung itu kan bertasbih kepada Allah, masa saya tidak bertasbih kepada Allah? Nah, maka kita harapkan barangkali tasbih-tasbih dari alam itulah yang akan memberikan kekuatan untuk menghindarkan Pak Prabowo. Kita harapkan dan kita berdoa untuk menghilangkan sikap emosional, sikap suka marah tadi, menjadi sikap yang betul-betul arif dan bijak. Dan saya yakin bahwa dengan membaca, memperhatikan dan mengamati dengan seksama apa yang beliau sampaikan di para perwira remaja di Akademi Militer dan Polri beberapa waktu lalu itu, dan dengan kesadaran beliau membaca kalimat bahasa Belanda tadi di Kolam Renang Manggarai, saya kira kearifan itu akan bisa beliau dapatkan dalam rangka memimpin bangsa ini untuk 5 tahun mendatang, dan kita doakan untuk itu. Ya, Pak, satu lagi Pak, kan kita tahu nih amandemen Undang Dasar 45 itu kepentingan asing, intinya kepentingan Amerika lah. Nah, pasti Amerika dan antek-anteknya di sini tentu nggak ingin hasil kerja mereka itu dihancurkan dengan kembali ke Undang Dasar 45. Pasti akan ada perlawanan. Kalau misalnya terjadi chaos dan besar chaosnya melebihi 98, mungkin nggak bisa dikendalikan itu. Saya kira lebih dari bisa. Kan masalahnya tergantung kepada diplomasi. Kalau sekarang betapa banyak umat Islam dan umat beragama lain di Indonesia ini yang benci dan anti Israel misalnya. Tapi kan dengan sabar Israel melakukan operasi Hasbara, operasi informasi. Ini salah satu faktor cara intelijen memanfaatkan diplomasi dan dialog dengan berbagai komponen untuk melakukan diplomasi. Agar supaya masyarakat kembali menjadi simpati kepada Israel. Nah, sehingga kita melihat bahwa kalau terlalu gegabah kalau kita mengatakan bahwa orang-orang NU yang kemarin ke Israel ketemu dengan presiden Israel, dan banyak juga orang yang sebenarnya sudah pergi ke Israel tapi tidak diliput oleh media massa, ketemu dengan pejabat Israel, ketemu dengan pejabat Mossad dan lain sebagainya, ya kan? Nah,
Pak Prabowo pun selama saya analisa dalam pertemuan-pertemuan tingkat Menteri Pertahanan yang di kawasan ASEAN, di kawasan Indo-Pasifik maupun di kawasan Eropa, beliau juga sering ditemui oleh petugas-petugas dari Mossad. Entah Pak Prabowo menyadari itu atau tidak, tapi dalam praktek operasi spionase terhadap perkembangan pertemuan-pertemuan tingkat menteri, tingkat tinggi pada berbagai level tingkat di dunia, saya kira operasi itu adalah sesuatu yang biasa, yang bisa dipahami secara biasa. Cuma orang awam yang tidak paham cara-cara, paradigma diplomasi, paradigma hubungan internasional antar negara, yang kadang-kadang kaget melihat itu. Ya, nah, tapi saya melihat bahwa kalau operasi Hasbara yang dilaksanakan oleh Israel lewat kaki tangan mereka yang ada di NU, yang ada di mana-mana, itu bisa menyebabkan kebencian itu mulai berkurang. Kenapa kita tidak bisa berdiplomasi juga dengan pihak lain, terutama dengan PKI yang tadinya mengintervensi untuk pembentukan Undang-Undang Dasar 2002? Kan itu masyarakat juga berunding, oke, dia punya kepentingan ini saya bisa penuhi, ya kan? Tapi tolong dong kewajiban-kewajiban you dan Freeport penuhi dulu. Sekarang janji-janji Freeport antara Bung Karno dan Kennedy yang belum direalisasikan kan banyak. Cuma karena banyak pejabat negara kita tidak mau belajar dari sejarah, sehingga mereka membiarkan itu saja. Akibat pembiaran itulah maka pihak asing gampang melakukan intervensi. Nah, di samping itu ada konvensi-konvensi internasional, ada beberapa konvensi Jenewa untuk dapat kita pakai menghadapi pihak asing dalam rangka menegosiasikan investasi mereka yang menyalahi aturan di era Jokowi dan lain sebagainya. Ya, jadi saya kira juga barangkali menjadi pandangan dari masyarakat dan harapan kepada Pak Prabowo bahwa membangun negara ini, menyelenggarakan pemerintahan ini, melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia ini tidak hanya dengan memakai orang-orang untuk ditempatkan pada posisi struktural saja. Ya kan? Bukankah ada orang dekat Pak Prabowo yang punya hubungan juga dengan Rothschild, tapi dia tidak ada di pemerintahan kan? Karena kita masyarakat sama sekali nggak tahu bahwa ada orang dekat Pak Prabowo yang punya hubungan kerjasama dengan Rothschild, gitu kan, yang menyebabkan dia bisa punya rumah, bisa punya usaha di Swiss dan punya di Austria dan lain sebagainya. Gitu. Nah, saya kira dengan jaringan-jaringan itu kalau bisa dimanfaatkan oleh Pak Prabowo, bukan hanya dengan memanfaatkan mereka yang ada di tataran struktural, tapi yang juga ada di luar, ya kan? Iya, iya. Saya kira demikian kalau Pak Prabowo bisa melaksanakan itu, dan juga bagaimana usaha untuk menjadikan kelompok oposan ini menjadi pendukung gagasan dia, terutama dengan diawali dengan pernyataan kembalinya ke Undang-Undang Dasar 45 asli tadi. Nah, unsur penolongnya di sini adalah dekret presiden itu kan belum pernah dijawab, masih berlaku kan? Nah, jadi keabsahan dari dekret presiden 5 Juli 59 yang sampai sekarang masih berlaku itu kan bisa dipakai sebagai momentum dan argumentasi utama bagi Pak Prabowo untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan melaksanakan visi misi Partai Gerindra kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya, teman-teman, seperti teman-teman ketahui juga seperti yang dikatakan oleh Pak Amir maupun para pengamat, para tokoh di Indonesia, bahwa persoalan yang dialami Indonesia saat ini itu berpangkal dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 2002, dan tuntutan yang selama ini muncul adalah untuk memperbaiki Indonesia adalah kembali ke Undang Dasar 45 yang asli, dan ini ternyata sejalan dengan visi misinya Partai Gerindra yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Sehingga dengan naiknya Pak Prabowo, beliau ini sebetulnya punya kesempatan besar ya Pak ya, untuk bisa menyelamatkan Indonesia. Bahkan bisa dibilang mungkin Pak Prabowo ini bisa jadi satria piningit gitu Pak ya, untuk menyelamatkan Indonesia dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tapi memang pertanyaannya, Pak Prabowo mampu atau tidak, berani atau tidak, karena dia akan menghadapi sebuah kekuatan yang sangat besar yang dulu menjadi otak amandemen Undang Dasar 1945. Pak Amir, terima kasih Pak Amir. Sama-sama. Ya, teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Kita
sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.